Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada yang Kristen, saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua. Yang pahamnya berpegang kepada pembacaan khususnya, juga kita semua yang melihatnya. Bapak, Ibu, dan seluruh budaya yang berkembang. Acara yang ketiga atau laksanakan oleh Asma kedua bulan berpasang syukur kepada kedua bulan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Al-Ustaz Bapak Haji Bagus Ahmad MSI MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, anak-anakku segenap pengurus dan anggota OSIS yang berbahagia, seluruh keluarga SMK Kedua Wilayah Tulungagung yang mengikuti kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah masing-masing. Yang berbahagia rahimahullah. Pertama, tidak lupa, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu hadirin semuanya dapat mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan yang saya sebutkan tadi, pemberian Allah yang luar biasa ini nanti, pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan lancar, sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak peningkatan kebaikan kita, khususnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ruah kepangkuan beliau pemimpin kita, beliau yang memberi syafaat pada kita, beliau yang menolong kita di yaumil qiyamah adalah Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin, baik yang ada di sekolah maupun yang mengikuti kegiatan ini di rumah masing-masing. Tatkala kita berbicara tentang Isra Mi'raj, ini sebuah peristiwa yang di dalamnya menuntut kita untuk yakin bahwa itu memang terjadi. Karena itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi kita dituntun oleh Allah dengan proses Isra Mi'raj dengan waktu yang singkat sehingga tercapailah Nabi kita berkomunikasi dengan Allah SWT dan menghasilkan perintah untuk sholat. Bapak Ibu hadirin anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, kalau dulu mungkin kita masih meragukan atau yakin juga tidak maksimal, maka tambah waktu, tambah zaman, kita harus menunjukkan, memahamkan tentang apa logika kita, data empiris kita. Bapak Ibu yang saya cintai, anak-anak yang saya cintai, saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimahullah. Di kehidupan kita ini sudah biasa seperti sekarang ini kita berkomunikasi tanpa jeda waktu melalui IG, melalui live, melalui streaming, tanpa jeda waktu. Ini ilmiah, ini sesuatu yang setiap hari sudah kita temukan di kehidupan sekarang. Kalau dulu mungkin tidak ada. Perlu adanya peristiwa, lalu dipoto, lalu ada proses pengiriman, perlu waktu. Sehingga dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini, atau dengan kejadian, dengan logika sekarang ini yang sudah kita terima di kehidupan kita, bahwa suatu kejadian itu tidak memerlukan waktu yang lama, bahkan detik itu bisa terjadi sebuah pengiriman data. Nah, ini memperkuat keyakinan kita di era sekarang bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sangat mungkin karena skenario Allah. Ini sudah mendekati, memperkuat keyakinan kita bahwa sesuatu itu pengirimannya tanpa jeda waktu yang lama. Nah, anak-anakku, marilah kita bersama-sama untuk meyakini bahwa skenario Allah akan Isra Mi'raj dengan semakin canggihnya sekarang ini memperkuat iman kita pada Allah SWT akan adanya peristiwa tersebut dan adanya perintah untuk sholat. Hadirin, Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, rahimahullah, baik yang ada di aula ini maupun yang ada di rumah. Marilah dengan peristiwa Isra Mi'raj yang nanti akan dibahas lebih jauh, lebih mendalam oleh Al-Ustaz. Paling tidak saya berpesan pada Bapak Ibu semua, efek dampak positif daripada Isra Mi'raj adalah bagaimana tentang hasil Isra Mi'raj kita laksanakan di tiap hari. Apa semakin menurun, apa semakin meningkat,
baik 5. Menurun tadinya 5 karena sering YouTubean bangkok, akhirnya jadi 4. Ora sebulan. Ini harus dipahami secara bersama-sama. Sholat fardu hanya 5, nggak mungkin tambah. Kalau sholat sunat itu bukan sholat fardu. Ngaten? Nggih, ngaten harus tahu. Ini saya sondingkan. Jadi tidak akan lebih dari 5. Tapi lek kurang 5 krono saiki hiburan di YouTube lain menurun. YouTube WA-WA grup ora cukup bengi awan yo ngono. Sehingga pada saat sore sudah menjelang maghrib si asik menanggapi grup-grup WA. Jadi apa Pak Jabro dhewe. Ya namanya kepala sekolah itu nyawang, memperhatikan, meninggalkan unsur pribadinya. Hampir ya kepentingan pribadi digunakan. Jadi ngawasi, memperhatikan. Jadi gue Pak Jabro dhewe utuh. Yang ngawasi. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak saya cintai, saya banggakan. Maka kita harapkan ada peningkatan di dalam melaksanakan tugas ibadah sholat kita. Peningkatan bukan hanya terjadi pada frekuensinya saja. Frekuensi yo pangkat, wis 5, tapi kualitas sholat kita. Ini harus juga kita tingkatkan. Lah wis mentok sampai 5 wis tertib. Apa yang ditingkatkan masih bisa, yaitu apa yang disebut dengan kualitas sholat kita. Apa sesungguhnya sholat? Kalau sudah salah rukunnya, penerapannya, wis kuwabe. Bagaimana dampak sholat terhadap apa namanya? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas. Wong iso yo apik. Ora gampang ngejak tukaran kancane. Gampang obah, gampang ngejak tukaran kancane. Nukari ibune, nukari bapake. Iki pertanda salate gak apik. Nilai salatnya kurang bagus. Anak-anak nyuwun duit. Omongnya nggih bayar sekolah. Nggih tumbang sekolah, nggih tuku seragam, nyatane nggih tuku kuota internet. Ini juga penerapan sholat yang efek hablum minanasnya jelek anak-anak semua. Sing wingi-wingi ngono harus dirubah. Harus sudah mulai baik kepada hablum minanasnya. Dampak sosialnya harus baik, ke bapak ibunya harus baik, ke guru-gurunya harus baik, ke teman-temannya harus baik. Inilah anak-anakku yang kita harapkan. Sehingga kalau nanti anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang baik, maka saya yakin dalam kompetitif pekerjaan ke depan, sekolah SMK sebagai sekolah yang memproduksi tenaga. Kalau soal pengetahuan keterampilan kabeh iso. Apalagi sekarang apa saja. Mau goreng tempe rasa keju, di situ cari YouTube apa namanya? Apa sing nuntun apa jenenge? Tutorial goreng tempe rasa keju. Kabeh wong iso. Gampang saiki. Tetapi anak-anakku, soal perilaku anak-anak ini yang nanti
menjadi ukuran menang kalahnya di dalam kompetitif dalam persaingan di dunia kerja. Maka kita mulai dari sholat dulu. Sholat terpenuhi rukun syaratnya, lalu kita dalami lagi, bukan nambah dari 5 jadi 10 jadi 5, tidak, tapi mendalami nilai-nilai sholat itu sendiri. Yang terutama adalah dampak hablum minannasnya yang saya sampaikan tadi, menjadi semakin anak-anak semakin baik, anak-anak semakin taat kepada orang tua, anak-anak semakin berakhlak mulia seperti Rasulullah. Bapak ibu gurunya juga begitu, mengajar harus meningkatkan diri. Ini belum sama siswanya ya namanya belum nanas karena orang lain. Kudu pinter membuat skenario pembelajaran yang menarik, ya, yang menarik. Guru-guru nih, bocah menarik. Guru nih nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan diri, ini ya percuma saja membangun sekolah kita dengan baik. Guru-gurunya juga begitu. Bapak ibu guru baik yang ada di sini di rumah juga kita lakukan peningkatan SDM terkait dengan kesadaran bahwa di dalam pengajaran, di dalam proses kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu guru harus menciptakan situasi yang lebih menarik daripada, dan saya katakan kemarin di beberapa kesempatan, daripada sajian-sajian media sosial yang ada. Tantangan berat nih Bapak Ibu. Maka WA tugas kelompok 1 WA dikumpulkan WA, ya bocah tak lenger, larang ini. Tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 pakai WA-KB. Piye menyajikan, bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik. Ini menyangkut tugas penjenengan sebagai guru. Kalau suratnya bagus, gaya pelajaran bagus, ada hubungannya. Ada hubungannya. Oh, dihubung-hubungnya Pak. Oh, memang ada hubungannya. Karena harus baik terhadap orang lain. Apalagi kita berbuat menjadi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan kita semakin baik, karena sekarang butuh orang-orang baik. Baik human relation-nya, hubungan dengan orang lain, baik dengan Tuhannya. Ya kudu tapi orang nek diukur. Tapi ning donya kudu apik human relation sama orang lain. Coba yang ada di sini, anak-anakku siap jadi orang baik? Jawab dengan serentak, ulangi. Anak-anakku siapkah kalian jadi orang baik? Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Seperti ini anak-anak SMK bilang terima kasih. Ini gurunya juga begitu, saya tanya ini. Tanya. Jadi jawab nanti untuk ibu-ibu ya. Iya gitu saja, ibu singkat. Jawabannya kalau di bapak ibu guru jawabannya singkat. Dan beliau sudah banyak berjasa siswanya. Jawab iya bapak ibu Bapak ibu sebagai rasa mengikuti tuntunan Nabi hubungannya dengan Isra Mi'raj yang dihubungkan dengan kebaikan hablum minannas, maka di dalam mengajar tidak hanya di dalam keadaan lockdown, keadaan melalui daring ini, tidak hanya menggunakan WA saja, dan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kelompok 1 ini tugas kelompok sakit bocah ngumpul di tugas rakan karuan. Boyo jajal kayak Google
Apa bagus? Google Class sing sistematis sing canggih ngono duwe. Kan pacare nggih ate pacar. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi, anak-anakku lah yang nanti kita ukur dampak dari peringatan hanya sekedar seremonial saja. Tidak hanya sekedar seremonial, wis pokoknya tanggal Isra Mi'raj tapi poso ne Isra Mi'raj. Tanggane bodho gawe marangan di sini gondok iwak pitik bodho gawe marangan. Segono wae. Wis endi peningkatan? Syukur mangkamu gawe marangan yo iya lho Pak. Kau gawe marangan karo pacar cilik ndok sini. Bukan gawe marangan yo iya, baike yo iya dampaknya juga iya. Begitu Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai saya banggakan, itu malah waktu terus. Monggo kali ini mati. Ya gurune ya ngono. Ora nek peningkatan pokoke nyedeki Isra Mi'raj gawe proposal pengajuan seruwe ngono. Panitia peningkatan nenek Pak. Proposal Pak untuk Isra Mi'raj, proposal Pak untuk Isra Mi'raj. Terus peningkatan Isra Mi'raj sini karo saiki ndi ya? Katen nami. Kok peningkatan biaya. Dan ini entah yang kira ini. Kami Pak. Dan apa ini corona malah akeh. Nggih Pak, corona ini malah kuatan Pak. Ini enten lek langsung ke lapangan ngono sing penting geber ploso sampun Pak karpet sampun dan iki enten sing video enten sing tema iki tambah kuat lho Pak. Oh ya malah corona iki kan kudune yo rada iki malah oke. Nggih Pak. Orang gur beber kloso diani miktok. Niki operator nanti yang ke ngono ya. Wis langsung wis ACC. Bapak Ibu yang saya hormati, ngoten niku. Ngaten niku kula saged aturaken wabili wonten kekiraanipun Bapak Ibu semua, anak-anakku, khusus anak-anakku semuanya yang mengikuti acara ini di rumah masing-masing. Mohon maaf, lantur, tapi tujuannya adalah baik. Insyaallah di hari ini kita akan diridhoi Allah, pelaksanaan sehingga membawa dampak pada positif pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan kepada Bapak Semuji kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, di bawah waktunya kita memasuki acara yang keempat, yaitu Walidatul Hasanah, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Muharram Haji Bapak Haji Bagus Ahmad MSc MPTI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladhi ni'amuhu la tuqsha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
sayyidina Muhammad ahli sidqi wal wafa wat tuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Boyolali, Bapak Zamloji MPD. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah serta semua Bapak Ibu, para pengajar, tenaga pendidik, tenaga kependidikan SMK Negeri 2 Boyolali yang saya hormati, anak-anakku, pengurus OSIS yang hadir di ruangan ini yang kami banggakan, serta semua siswa, siswi SMK Negeri 2 Boyolali yang kami banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahim, berjumpa dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh berkah. Karena dalam majelis ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam majelis ini pula kita niatkan kita bersama untuk thalabul ilmi. Kita saling belajar, sharing pemahaman, sharing pengetahuan, sharing ilmu, dan insya Allah akan lebih besar nilainya, pahalanya dibanding sholat sunnah. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang menjadi teladan kita bersama di dalam segala aktivitas kehidupan kita di dunia ini, dan yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para Bapak Ibu dan anak sekalian, kita hidup ini dalam 3 ruang dan dimensi. Ada ruang yang telah lampau, ada masa sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Masa yang lampau merupakan kenangan. Masa saat ini yang kita jalani adalah kenyataan. Masa yang akan datang merupakan harapan, impian, dan cita-cita kita. Begitu juga kehadiran kita di ruang yang insya Allah berkah ini adalah dalam rangka untuk bersama-sama kita juga akan mengenal sejarah, perjalanan, perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam perjalanan beliau ketika Allah jalankan beliau pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini kita ngaji ayat ini gimana? Ayat ini kalau kita kaji lebih mendalam lagi sebagaimana tadi permintaan Pak Kepala Sekolah, ini ayat yang secara tekstual, secara eksplisit menjelaskan terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari.
dimulai dengan redaksi kata-kata subhanallah. Kita tahu bersama bahwa kata subhana ini sering kita baca subhanallah, ya. Subhanallah. Utamanya kalau kita setelah sholat, ya, yang biasa dirikan setelah sholat mesti ada baca subhanallah maka bertiga kali. Ya. Mengapa Allah memulai ayat ini dengan kata subhan? Isra Mi'raj ini suatu perkara, suatu peristiwa, suatu hal yang sangat luar biasa. Namun kita melihat juga hal-hal luar biasa lain yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tidak ada yang dimulai dari kata subhana. Maha suci Allah tidak ada. Maha suci zat tidak ada. Bagaimana hebatnya perjuangan Nabi Musa melawan hegemoninya Raja Fir'aun. Tapi tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang menyebut subhana dalam sejarah cerita-cerita Nabi Musa. Dalam cerita sejarahnya Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim mempertahankan akidahnya, juga tidak ada penyebutan kata subhana dalam ayat-ayat yang menjelaskan sejarahnya Nabi Ibrahim. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Maka di sini kalau kita kaji lebih dalam, maka Allah berusaha menekankan bahwa subhana maha suci suatu bentuk kata yang dimana kita dianjurkan, dimotivasi untuk lebih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang terkait dengan kata subhanallah. Sahabat-sahabat Nabi itu, para bapak ibu sekalian, anak-anak sekalian yang saya cintai, ada yang kaya, ada juga yang sederhana, ada yang miskin. Di antara sahabat Nabi, suatu ketika sahabat-sahabat yang kebetulan oleh Allah diberi nikmat berupa kemiskinan itu curhat kepada Nabi. Biasa kadang-kadang orang-orang yang mohon maaf kurang beruntung dari segi ekonomi, kadang-kadang sering curhat, sering curhat. Kok tidak sama dengan teman-teman yang lainnya? Yang buat kali ya bodoh, budal esok mulai sore, neng hasilnya kok tidak sama. Itu rezekinya banyak, ya. Mobilnya banyak, rumahnya bagus, kok biasa-biasa. Ya. Ini juga curhat. Itu hanya sahabat, tidak banyaknya rumah, tidak mewahnya perhiasan, tidak. Tapi curhatnya sahabat begini, ya Nabi, teman-teman sahabat yang lain itu salatnya, puasanya sama dengan kita ini. Tidak ada bedanya. Dari sisi pahala sama. Sholatnya 5 waktu, ya lebih. Ya Pak Pasor, hanya 5 waktu. Iya, 5 waktu, tidak lebih. Sama. Puasa macam bukannya Ramadan, sama. Semua menjalankan sama. Tapi kanjeng Nabi, teman-teman sahabat-sahabat yang kaya-kaya itu punya nilai plus dibanding kita. Mereka bisa sedekah dengan hartanya, kita tidak mampu. Berarti duit. Sahabat itu kalau tidak mampu ya tidak mampu tenanan. Sahabat Nabi itu banyak yang tidak punya rumah, tidak punya rumah sama sekali. Beliau itu hidupnya di halaman Masjid Nabawi, di selain masjid hidupnya, tidurnya ya di sana. Tidak punya rumah sama sekali. Dia tidak punya harta sama sekali. Sementara ada sahabat-sahabat yang luar biasa kayanya, bisa sedekah, ya, bermacam-macam. Ini diributkan oleh sahabat yang miskin-miskin ini. Mereka bisa sedekah kan Nabi, kita tidak bisa.
Mereka bisa membantu dengan harta mereka kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kita tidak bisa. Lalu apa kata Nabi? Maukah kalian aku ajari satu kalimat yang kalau kalimat ini kamu ucapkan, kamu istiqomahkan, tiap hari kamu baca, maka kalian bisa membandingi pahala sedekahnya sahabat-sahabat yang kaya itu. Mau kanjeng Nabi? Apa itu kanjeng Nabi? Bacalah di tiap-tiap selesai menjalankan sholat 5 waktu kalian, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kalian bisa istiqomah membaca itu, maka pahala bacaan kamu itu bisa menyamai pahala sedekahnya orang-orang kaya yang bersedekah. Kopi itu diterima saya. Tapi lambat laun curhat lagi kepada Nabi. Nabi, ijazah yang panjenengan berikan dulu itu bacaan itu bocor kepada orang kaya-kaya itu. Mereka juga mengamalkannya. Selain mereka juga sedekah dengan harta mereka tiap hari juga mengamalkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita tidak punya kelebihan lagi. Ya itulah takdir Allah. Takdir Allah begitu. Tapi siapa yang bisa lebih istiqomah, itulah yang beruntung. Ini terkait dari satu kata, Subhanallah. Maka mensucikan Allah ini menjadi landasan yang menguatkan agar perjalanan nanti itu benar-benar dilandasi kemahasucian Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Murni perjalanan itu memang Allah yang menjalankan. Kenapa? Setelahnya Subhanallah asro. Ya. Kata asro itu yang lebih aktif adalah Allah. Karena Allah yang menjalankan. Sementara kanjeng Nabi sebagai objeknya, pasif. Maka dari kata ini sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, apa yang tadi saya Bapak Kepala Sekolah kaitan dengan sainsnya, ya, ilmu pengetahuan sekarang, bagaimana kita bisa merasionalkan peristiwa Isra ini bisa dipahami dengan akal kita yang terbatas. Masa ada manusia yang melakukan perjalanan hanya kurang dari sepertiga malam dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina, itu sekitar 1.200 km lebih. Kemudian naik sampai Sidabunda di atas langit ke-7 lebih. Pulang balik tidak sampai sepertiga malam. Bagaimana akal bisa menerima itu? Kalau kita kembalikan kata asro, bisa menerima Pak. Kenapa? Yang menjalankan Allah. Yang menjalankan Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau kanjeng Nabi sendiri yang berjalan, bisa jadi tidak mungkin. Kenapa? Standar manusia tidak akan mencapai itu. Tapi kalau Allah yang menjalankan, tidak ada yang tidak mungkin. Gambaran sederhana begini saja. Kalau saya suatu ketika di pagi hari setelah sholat subuh, saya berangkat ke Surabaya. Ada satu acara di Surabaya. Jam 6 berangkat, 3 jam kurang lebih sampai ke Surabaya. Jam 9 misalnya. Acara 2 jam, selesai jam 11 pulang. Katakanlah jam 2 sudah sampai rumah lagi. Langsung 6, 12 berarti 6 jam katakanlah. Pulang pergi Tulungagung Surabaya itu 6 jam. Ya. Itu kalau manusia umrah. Tapi kalau kemudian ternyata di saku saya ini ada semut yang nempel, ya, semut nempel di saku saya, ikut perjalanan saya ke Surabaya,
semut. Kemudian pulang dari Surabaya dia woro-woro pada teman-temannya, saudara-saudaraku semut-semut semua. Aku tadi telah berpergian ke Surabaya. Sekarang sudah di sini lagi. Inten para semut-semut yang lain ini percaya atau boten? Tidak akan bisa diterima oleh akal semut. Bagaimana mungkin semut yang jalannya lambat sekali bisa berjalan 6 jam pulang pergi Tulungagung Surabaya Tulungagung? Tidak mungkin. Tapi karena dia itu ngikut, maka bisa terjadi. Kanjeng Nabi karena perintah Allah, malaikat Jibril dibekali dengan buruk, Nabi ngikut saja sampailah, dan itu bisa diakal. Maka pemakaian katanya asro, tidak saro itu. Kalau kata saro itu saya berjalan, tidak. Tapi asro diberjalankan ya Allah. Allah yang menjalankan, bukan Nabi kehendak sendiri. Jadi ini dari sisi sains mungkin, karena tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Dan kita tidak bisa mengukur semua masalah-masalah agama ini dengan sains, semua tidak bisa. Tidak akan bisa. Nanti kita setelah meninggal dunia dikubur tak berapa tahun, suatu saat dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan. Ini bagaimana ilmu pengetahuan teknologi bisa menerjemahkan ini? Tidak bisa. Sudah hancur di tanah. Kemudian dikembalikan lagi, tidak akan bisa mungkin. Secara teknologi sekarang pun tidak bisa. Tapi kan Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Saya dengan wudhu, ya yang sering menjadi pikiran teman-teman ini. Saya setelah kita kentut, yang kentut apanya? Ya, mohon maaf, alat belakangnya kentut. Tapi kenapa wudhu kita kan tidak situ yang udah aja dibasmi? Tidak. Inilah karena agama ini kadang-kadang tidak bisa semuanya kita rasionalkan. Tidak bisa semua jelas, termasuk sholat. Ya. Kenapa? Hak Allah menjalankan itu tidak akan bisa dicapai oleh akal manusia. Berikutnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini juga kita kaji dalam. Kenapa Allah memakai redaksi bi 'abdihi? Hambanya. Abd, hamba, artinya. Kok tidak pakai bi rasulihi? Kok tidak pakai kata bi nabihi? Kok tidak pakai kata-kata bi habibihi? Atau tidak pakai kata langsung namanya saja bi Muhammadin? Kenapa Allah pakai kata-kata bi abdihi? Hambanya. Oh ini luar biasa. Pilihan kata apa namanya? Bahasa apa ini? Pilihan kata apa? Yang guru bahasa Indonesia itu. Dalam? Nah, diksinya bu. Diksinya kenapa Allah pakai diksi bi abdihi? Dua kemana? Oh, guru bahasa Indonesia. Oh, just oh, bisa. Alhamdulillah. Mengapa kata diksi apa bi abdihi ini? Ini banyak pengajar di sana. Yang pertama, Allah ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar hamba Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kadang-kadang ngaku-ngaku kita ini, ada orang nyumbang nggak mau disebut namanya hamba Allah. Oke, ada ya. Kita mengaku-ngaku sebagai hamba Allah. Itu kan klaim kita. Klaim kita ya. Pengakuan kita. Tapi apakah Allah mengakuinya atau tidak? Pertanyaannya di sana. Tapi kalau jawab tidak, sudah lihat Allah. Hamba ini. Jangan-jangan kita ngaku hamba Allah,
tapi masih hambanya HP. Tadi Pak Pascal banyak menyetir itu. Jangan-jangan masih jadi hambanya HP, hambanya WA, hambanya YouTube, atau hamba-hamba yang lain-lainnya. Jadinya hamba. Tapi Allah tidak langsung, Allah menegaskan ya abdi, hambaku. Luar biasa ya. Maka kita dari sini kita harus belajar bagaimana kita menjadi hambanya Allah. Siapa hamba Allah itu? Dalam ayat yang lain Allah menegaskan wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pemurah itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan santun, tenang. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengerti, belum paham, belum tahu, mereka berkata dengan kata-kata yang damai, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membawa kedamaian. Tidak olok-olok, tidak hate speech, ujaran-ujaran kebencian, tidak menimbulkan provokasi. Itu ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pemurah, yang maha mengasihi. Maka Nabi, ya gambarnya yaitu Nabi berjalan di muka bumi, tidak menimbulkan hegemoni, tidak bisa menguasai, mengalahkan semuanya, tapi merangkul semuanya, ramah kepada semuanya, santun kepada semuanya, berinteraksi kepada masyarakatnya, kepada kelompoknya, kepada audiensnya dengan kata-kata yang menyejukkan jiwa. Nah, ini gambaran Abdur Rahman ini, ya, hambanya Allah yang bersifat Ar-Rahman. Kalau kita ingin ke sana, monggo silakan diamalkan, direalisasikan sebagaimana permintaan Pak Kepala Sekolah tadi. Ibadur Rahman Pak Kepala Sekolah. Jadi merangkul semuanya. Ya, Pak guru merangkul anak didiknya. Karena orang-orang yang jahil, anak-anak itu yang belum tahu, belum paham, bagaimana dipahamkan dengan cara-cara yang salah, kata-kata yang menyejukkan, tingkah laku yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang merukunkan dan sebagainya. Kedua, kata-kata abdi tadi juga menegaskan bahwa status abd, status kehambaan itu status yang paling tinggi dari manusia. Manusia yang tertinggi derajatnya itu siapa? Abdullah. Ya, hambanya Allah, bukan yang presiden di sana sama dengan 2 rakaat kali 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah 1000 kali. Nilainya itu, nilainya 1000 kali lipat dibanding sholat di yang lainnya. Kalau di Masjid Aqsa Palestina 500 kali. Ini hanya 3 masjid ini yang istimewa. Masjid Agung Tulungagung tidak ada. Hanya 27 kali kalau berjamaah. Ya itu tadi. Makanya luar biasa ketika masjid ini. Paling utama Masjidil Haram. Oleh karena itu kenapa Allah menyebutkan pertama kali Masjidil Haram. Kemudian apa tujuannya Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW? Di ayat seterusnya disebutkan linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari ayat-ayat, tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi itu, mulai sejak berada di Mekah itu sudah luar biasa tanda-tanda.
Ya, kalau kita bisa membaca kitab-kitab yang menjelaskan Isra Mi'raj, di satu malam Nabi itu didatangi ketika beliau tidur, didatangi oleh 3 orang malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil nanti nyambut nyawa. Namanya Israfil dan malaikat Mikail. Kemudian apa? Nabi dipopong oleh malaikat ini mendekati sumber Zam-Zam, kemudian terjadilah pembedahan. Kalau medis sekarang nggak bisa menerima. Bagaimana kok orang dibedah oleh malaikat? Piye caranya? Alatnya pakai apa? Itulah yang tidak bisa dirasakan. Waktu itu 1400 tahun yang lalu sudah ada pembedahan. Nabi dibedah. Hatinya, jantungnya dikeluarkan, dibersihkan, disucikan dengan air Zam-Zam. Apakah pertanyaannya? Apakah Nabi itu punya hati yang kotor kalau begitu? Tidak. Jangan salah paham. Kalau Nabi dibersihkan, Nabi hatinya kotor. Tidak. Tapi pembersihan ini dalam bentuk lebih meningkatkan lagi kesucian kebersihan hati Nabi. Nabi itu kan maksum, Bapak Ibu sekalian, ya, terbebas dari perbuatan dosa. Jadi hatinya sudah bersih. Kalau kemudian disucikan, itu menambah kesuciannya, menambah lagi kesuciannya, menambah lagi kesuciannya. Tidak berarti kemudian Nabi kotor hatinya, tidak. Dan itu sudah berkali-kali. Dulu waktu Nabi kecil, ya, ketika Nabi itu disusui oleh harimau Sa'diyah kampung, itu juga suatu saat Nabi dibedah juga oleh malaikat, dibersihkan juga hati. Di peristiwa pembedahan tidak hanya 1 kali, beberapa kali. Dan terjadi karena untuk mempersiapkan diri mengikuti Isra ini, Nabi dibedah lagi, dikuatkan lagi hatinya, disucikan lagi hatinya. Setelah itu kemudian ditutup kembali, jadi ada bekasnya. Dan kemudian di belakang, di antara 2 tulang belikatnya Nabi, dicaplah cap kenabian, khotam 2. Jadi di belakang Nabi itu ada tandanya. Kalau kita tidak ada tandanya, Nabi ada. Di antara 2 belikat Nabi di belakang itu ada cap kenabian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Stempel. Harus tato ya. Tato. Kalau tato itu kan tidak ada kejelasannya. Ini cap kenabian membuktikan bahwa beliau benar-benar Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyamainya. Hanya satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, itu dengan masih belum ngantuk. Kalau orang ada yang berkata Asma Muhammad, kemudian mau menjawab, ini berkahnya luar biasa. Karena dengan sudah terbebas dari sifat kikir. Kalau ada orang menyebut kata Nabi Muhammad, kemudian dia tidak mau menyebut kata Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Surya Allah Muhammad, tidak mau bersalawat atas Nabi Muhammad, maka itu orang yang paling kikir di muka bumi. Orang yang kikir itu tidak hanya tidak mau sedekah hartanya, tapi tidak mau mengucapkan kata-kata salawat tatkala asma Nabi disebutkan, itu juga orang yang bahkan paling kikir sedunia. Surya Allah Muhammad loman kafir. Kita lanjutkan tadi. Setelah Nabi dicap, kemudian disiapkan buruk. Buruknya bukan buruk luar biasa. Buruk itu sejenis hewan menyerupai kuda. Ini hewan-hewan surga. Cuman bentuknya seperti kuda. Tapi kadang-kadang ada orang-orang Islam yang menggambarkan buruk itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Buruk digambarkan sebagai kuda, warnanya putih, dan wajahnya wajah wanita cantik. Itu gambaran yang menyesatkan. Kalau ada gambar seperti itu mohon dibakar saja.
Itu kan pelecehan. Itu Nabi sebenarnya numpak ero itu. Itu untuk mendiskreditkan Islam dan Nabi Muhammad SAW. Buruk itu hewan surgawi. Ada 40.000 lebih buruk yang hidup di surga. Pada waktu persiapan Isra ini, Allah perintah kepada Jibril, siapkan kendaraan, pakai buruk. Hewan kalau berlari ini, ya, jangkar kakinya ini, langkah kakinya ini seluas pandangan mata kita. Jika dengan memandang utara sana, batas pandangan saya ini kaki buruk langsung menapak, lalu memandang lagi menapak ke sana. Makanya cepat banget. Kalau dia pas naik pegunungan gitu, ya, kaki yang atas niki, ya, sama yang bawah tidak sama. Ini posisi Nabi tidak akan miring. Yang bawah ini akan menyesuaikan ke depan menjadi panjang kakinya, molor. Jadi posisi Nabi tetap lurus. Itu kalau pas naik. Kalau pas turun gantian. Nah, kaki yang belakang ini menjadi agak pendek, yang di depan memanjang. Jadi tetap posisinya Nabi lurus tegak, tidak menjadi menunduk, tidak menjadi degek. Ini buruk. Atas mobil kita belum ada gitu, Bu, ya. Alphard kita belum ada gitu, Pak. Alphard mobil sekarang belum ada seperti ini. Buruk sudah. Makanya nyaman sekali. Kendaraan paling nyaman ya buruk. Belum ada teknologi sekarang yang bisa menyamai semacam ini. Kecepatannya, kenyamanannya belum ada. Mungkin barangkali nanti teman-teman SMK yang akan mulai. Ya. Ini kan kalau kita kajikan ini juga tantangan, tantangan ke depan. Tantangan ke depan bagaimana manusia bisa menciptakan kendaraan yang senyaman itu. Oh, ini tantangan juga. Kalau mau mengkaji secara sainsnya. Oke, jalanan. Luar biasa. Ya, langkah. Diperlihatkan lagi oleh malaikat Jibril. Ada peristiwa-peristiwa. Contohnya, Nabi menjumpai dalam perjalanan itu orang yang mencakar-cakar wajah. Orang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Kalau Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kok ada orang mencakar-cakar wajahnya sendiri? Itu gambaran apa? Tamsilnya apa? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu gambaran orang-orang yang dia punya kegemaran melukai, mengolok-olok, menyakiti saudaranya sendiri sesama muslim. Orang itu kalau sesama Islam kan bagaikan satu saudara, bagaikan satu tubuh. Bahkan kalau salah satu anggota tubuh ini tersakiti, maka yang lain juga akan merasa sakit tanpa diundang. Sewu, kita jalan, terantuk batu, jeglek, lambe ini langsung mengenal betul. Aduh, betul dia. Langsung tanpa diundang, tanpa dikasih tahu langsung. Kenapa? Sudah jadi satu jasad ini saling mengisi. Nah, orang Islam juga begitu gambarannya. Orang Islam satu dengan yang lainnya itu saling mengisi begitu. Kemudian kalau ada orang sesama muslim kok mengolok-olok, saling menghina, saling mencaci maki, saling memprovokasi, saling berkata yang tidak baik, maka sama halnya dia dengan melukai dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Itu gambaran tadi. Ada lagi Nabi udah jalan menjumpai ada orang yang memotong lidahnya sendiri, panjang, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong lagi. Malaikat Jibril menjawab, itu gambaran manusia yang senangnya menghibah, menggosip, ya, mengata-ngatai orang lain. Ya. Di lidahnya ini tidak bisa berhenti dari kata-kata yang isinya gosip. Ya. Ini gambarannya potong-potong terus. Ini macam-macam Bapak Ibu sekalian.
yang dilihat oleh Nabi. Karena Allah linuriyah itu. Allah memang sengaja memperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW segala hal dari kekuasaan Allah. Sampai kemudian ini diperlihatkan ketika Mi'raj. Dan yang paling akhir saya kira oleh-oleh terbesar dari Islam adalah perintah sholat 5 waktu. Sholat ini hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Dilakukan oleh Nabi dalam peristiwa yang luar biasa. Tidak sama dengan perintah-perintah yang lainnya. Kalau perintah yang lain cukup diwakili malaikat Jibril, Allah berfirman lewat malaikat Jibril sampai kepada kanjeng Nabi. Kalau sholat tidak, Allah langsung menyampaikannya sendiri langsung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Makanya benar kata hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Yang agama. Kalau bapak-bapak ini kan juga sama-sama tiang jalan. Yang benar. Sholat tiangnya agama. Man aqamaha faqad aqamati. Wa man taraka faqad hadamati. Yang mau menjaga tetap tegaknya sholat, maka dia sama halnya dia menegakkan agama Islam. Barang siapa meninggalkan sholat, membiarkan melalaikannya, berarti dia merobohkan agama Islam. Ini juga Allah punya redaksi yang khusus dalam sholat. Tadi sudah disebut oleh kepala sekolah. Diam-diam juga membalik ke kepala sekolah. Jadi aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang ketiga itu Pak. Kadang-kadang dipelesetkan oleh teman-teman kita. Warka'u ma'ar raki'in. Merokoklah kalian bersama orang yang merokok. Tapi kata-katanya aqimus sholat. Kenapa kok pakai aqim? Jadi kadang-kadang di ayat Quran ini kita harus banyak mempelajari kata-katanya. Allah menggunakan kata-kata itu tidak kok sembarang kata enggak. Semuanya ada hikmah dan siri rahasia. Kalau pakar tafsir itu di Indonesia ini, Pak Profesor Bros yang ini kan selalu mendetail tafsirannya. Dari kata-katanya punya arti semuanya. Kenapa perintah sholat pakai aqimus sholat? Udah langsung sholu enggak gitu saja. Sholatlah kalian semuanya enggak gitu. Tapi aqimus sholat, dirikan sholat. Pertanyaannya, bagaimana cara mendirikan sholat? Para ulama menafsirnya begini. Iqamatus sholat, mendirikan sholat adalah dengan cara mendirikannya dengan berbagai macam penetapan syarat, rukunnya, ya, hal yang membatalkannya, hal yang sunnahnya, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi kandungan kata aqimu itu mengandung arti bahwa kita kalau menjalankan sholat itu harus benar-benar menjaga syarat-syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya, kewajiban yang ada dalam sholat itu. Apa yang membatalkan sholat itu harus dipahami semua. Karena dalam sholat banyak faktor ya. Mulai dari Allahu Akbar sampai salam ini semuanya ada aturannya, ada aturan bakunya. Maka disitulah dan orang yang mampu benar-benar melaksanakan sholat dengan menetapi syarat rukunnya, baik secara maupun batin, maka dia berarti sudah iqamatus sholat, benar-benar mendirikan sholat. Yang agak susah itu yang iqamah terkait dengan yang hal-hal yang sifatnya batin. Apa batin itu? Keikhlasan kita dalam sholat, kerelaan kita untuk melakukan sholat, kekhusyukan kita saat menjalankan sholat. Itu yang batin.
Itu menurut mayoritas ulama tidak menjadi syarat. Dengan tidak khusyuk sholatnya tetap sah. Sah kan? Tetap sah. Tapi khusyuk itu berpengaruh pada nilai sholat kita. Nilainya. Pengen nilai yang 5, mau nilai yang 9. Ini penentuannya khusyuknya itu. Dan nanti yang kaitan dengan Bapak puasa tadi, ini meningkatkan keimanan dan takwa biar di saat ini. Karena kalau sholat sudah diikomahkan, didirikan dengan baik tadi itu syarat, rukunnya, wajib semuanya, baik lahir maupun batin, maka orang itu akan menjadi orang yang beriman dan takwa. Dasarnya apa? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Itu orang bertakwa, beriman. Kalau sholatnya sudah benar, maka orang akan jadi pribadi yang menjauhi perbuatan keji, menjauhi perbuatan munkar. Dia orang yang muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan saya tadi membaca visinya Mr. Kaifu. Misalnya ada yang berimtak. Nah, saya sempat baca, berimtak iman dan takwa. Makanya tidak salah tadi Pak Kepala Sekolah menekankan sholatnya. Sholatnya ini kalau dibenarkan secara benar-benar tenang, maka akan apa sebenarnya tanha anil fasya wal munkar, bisa menahan diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Menjadi pribadi yang baik, soleh. Karena kita sering mengucapkan soleh gitu, soleh itu nama Pak Soleh. Soleh, as-soleh wa al-qaim bi hukukillah wa hukukil riba. Definisinya itu. Yang dinamakan orang soleh, orang yang mampu menjalankan menempatkan dirinya berinteraksi di bahasanya Pak adalah hablum minallah hablum minas. Menjaga hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama juga baik. Itulah orang soleh. Orang soleh. Jadi orang yang bisa menjaga keduanya itu namanya orang soleh. Kadang-kadang itu dengan orang yang hanya soleh sosial, tapi tidak soleh ritual. Soleh sosial itu dia baik sama tetangga baik, sama orang lain saya membantu, sedekahnya juga loman, donatur di mana-mana, tapi tidak tahu poso, tidak tahu sholat. Ini ku soleh secara sosial, tidak soleh secara ritual. Ada sebaliknya, soleh ritual. Wah, mulai salat luar biasa, mesti goleng ngarep dewi, sok terdepan. Awal waktu sudah di sana. Puasa juga gitu, luar biasa pokoknya. Puasa tidak hanya puasa wajib, sunnah itu dilakukan semuanya. Bendino meh poso. Saking serba poso. Tapi kalau tonggo sering nyelantu, kalau konco sering ngolok, sering menghina, berkata kasar pada orang lain. Itu solehnya dia soleh ritual, belum soleh sosial. Yang diharapkan oleh Islam yang soleh secara ritual dan secara sosial, iman dan takwa keluar. Maka inilah fungsinya sholat. Bisa yang lain Bapak sekalian. Sholat itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan nanti amal kita di akhirat. Hal pertama hisab nanti di akhirat. Yang pertama dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban Allah, sholatnya. Bukan yang lainnya, belum yang lainnya. Apakah ketika mengajar ini sesuai dengan aturannya? Belum. Dari WA, dari YouTube, belum ke sana. Tapi yang pertama sholatnya dulu. Bagaimana kualitas sholatnya? Sebab kalau sholatnya itu pun sahih, ini akan merembet pada aktivitas yang lainnya. Benar tadi yang disebutkan Pak Sekolah itu.
Karena Allah yang pertama dihisab sholatnya. Orang itu kalau sholatnya baik, ini indikatornya. Yang lain akan menjadi baik. Kalau kita ini belum baik, berarti memang sholat kita belum baik. Makanya yang pertama itu dihisab pertama kali adalah sholat. Sebelumnya mana? Yang kedua, hikmah sholat itu utama sholat. Kanjeng Nabi dalam hadisnya menegaskan begini, sholat itu 5 waktu yang wajib tadi. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ya, ini namanya ibadah yang mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang aturannya sudah baku, Bapak Ibu sekalian. Sholat itu yang 5 waktu itu baku sudah. Kalau subuh 2 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, lain-lain 4 rakaat itu baku. Buat depan berubah. Jangan jam 3 malam bangun saking sregepe, ya, saat subuh jam 3 malam subuh 10 rakaat saking sregepe mesti jam 3 si fresh kawan. Yang buatan bener malah ndak sah. Kenapa? Sudah ada aturan bakunya, subuh itu yang munculnya fajar baru boleh sholat subuh. Dan hanya 2 rakaat yang ditambahi dan jangan dikurangi. Nah, zakat bisa lupa. Jualkan. Itu ada aturan bakunya. Sholat kita yang 5 waktu itu digambarkan oleh hadis Nabi sebagaimana orang yang di depan rumah, di depan pintu rumahnya itu ada danau. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu ini diumpamakan di depan pintu rumah itu ada danau, sungai, di mana orang ini setiap hari mandi di danau itu 5 kali. Itu kan gambaran kita secara sederhana, bersih atau bersih badan kita ini. Tentu bersih 5 kali sehari. Kita mau tidak pernah kan 5 kali sehari. Pol ya 3 kali lah pol. 3 kali paling. Kalau saya juga boros sabun, boros air juga. Nah, ini 5 kali Bu, 5 kali mandi sehari semalam, kan tentu akan bersih. Itu gambaran sholat bisa membersihkan, menghapuskan dosa-dosa. Ya dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa perintah sholat ini diterima ketika dalam peristiwa yang luar biasa. Juga sholat ini mengandung hal-hal yang luar biasa. Hanya dalam sholat inilah manusia itu meletakkan sesuatu yang paling berharga di dirinya di tempat yang paling rendah. Apa? Sujud. Manusia itu yang anggota tubuh paling mulia apa? Ini kan wajah kita kan paling mulia, manusia wajahnya paling mulia. Loh kok kemudian dalam sholat wajah yang paling mulia ini oleh Allah disuruh diletakkan di tempat yang paling bawah tanah. Itu luar biasa. Kenapa? Allah yang menunjukkan kekuasaannya ke manusia itu sangat-sangat lemah. Diawali dari Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar sholat. Apa yang terbayang pada diri jenengan ketika mengatakan Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Itu kan pengakuan kita. Jadi kalau kita mengatakan Allah Akbar harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa kita ini, Allah itu Maha Besar. Tidak ada yang menyamai Allah. Kita itu sangat lemah. Jangan tersisa di hati kita ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar ada takabur, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih daripada orang yang lain. Itu tidak sesuai dengan kata-kata Allahu Akbar. Yang Akbar hanya Allah. Kita jauh dari Akbar. Kabir mohon boten. Apalagi Akbar. Maka ini luar biasa. Luar biasa. Islam ini. Kemudian juga kita syahadatkan mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tahiyat itu. Itu kan proklamasi kita, pengakuan kita terhadap apa?
kita menyaksikan Allah lah, hanya Allah Tuhan yang kita sembah, bukan yang lain. Maka jangan kemudian timbul dalam diri kita, hati kita sesembahan yang lain. Kita mengagungkan yang lainnya, menyembah yang lainnya selain Allah. Juga syahadat itu luar biasa. Gimana? Orang itu kalau sudah syahadat, dosa-dosa yang telah lewat itu ya lewat. Sudah terhapus semuanya. Orang 30 tahun, 40 tahun tidak muslim, ya, orang kafir lah. Kemudian dia bersyahadat, maka dosa-dosa 30 tahunnya itu sudah terhapuskan dengan bacaan kalimat syahadat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu. Tapi kadang-kadang kalimat tauhid ini kemudian sekarang jadi berubah, Pak. Digunakan apa? Digunakan mengkafirkan orang Islam. Bahaya. Allah itu mau menggunakan kata-kata la ilaha illallah sebagai alat untuk mengislamkan orang. Ya. Orang yang asalnya tidak muslim mengatakan syahadat itu menjadi Islam, muslim. Tapi kemudian orang dengan la ilaha illallah, ya, kemudian mengkafirkan orang Islam yang lainnya. Nah, ini yang sudah melenceng dari tujuan Allah mensyariatkan syahadat. Itu diantara beberapa hal terkait dengan keistimewaan sholat kita. Maka dari itu sesuai dengan tema kita ini, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ya, berdasarkan keteladanan perjuangan Nabi Muhammad dari peristiwa Isra Mi'raj itu kita akan bisa mengambil lagi banyak pelajaran dari Nabi. Yang Nabi persiapkan secara khusus oleh Allah. Dengan peristiwa Isra itu Nabi mengambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya untuk bekal dakwahnya kepada umatnya. Jadi kalau Nabi ketika Isra itu dalam keadaan sedih karena setelah ditinggal mati, wafat oleh pamannya Abu Thalib, oleh istri tercintanya Siti Khadijah. Bayangkan dalam 1 bulan 2 orang kekasihnya meninggal dunia. Dan 2 orang yang sangat menopang perjuangan dakwah Muhammad SAW. Nabi itu kan lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin, sangat miskin. Padahal orang-orang yang berpengaruh di muka saat itu adalah hanya orang-orang yang kaya saja. Stratanya tidak dianggap karena apa? Miskin. Tapi dengan beristighfar Siti Khadijah, orang yang juga konglomerat saat itu, dakwahnya bisa berjalan lancar. Karena itu harta itu penting. Ya, harta itu penting. Betul, tidak segalanya dengan harta, tapi harta itu penting juga untuk mudah dakwah. Dari sisi Abu Thalib, beliau yang sangat mendukung dakwah Nabi, membacking Nabi, membantu kebutuhan Nabi. Yang menjadi bodyguardnya Nabi. Kalau ada yang musuhi, tidak akan berani selama ada Abu Thalib. Dan 2 orang yang sangat mampu wafat dalam waktu 1 bulan. Bagaimana sedihnya Nabi? Lalu hiburannya di Isra Mi'raj ini. Makanya jangan pas suntuk, jangan pas sedih suntuk. Ya monggo. Melakukan rihlah perjalanan study tour. Bukan hanya turnya saja ya. Nabi ini study tour. Program study tour sebenarnya mengacu dari Isra. Nabi belajar itu perjalanan mengambil iktibar pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Tidak hanya rekreasi loh ya, beda lah. Kalau rekreasi hanya dolan-dolan saja senang-senang saja. Nabi tidak. Ya dolan, ya rekreasi, ya ada mengambil hikmah pelajaran dari nabi sebelumnya. Bertemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan semuanya. Mereka sharing. Nah, ini dapat ilmu. Makanya Nabi siap setelah pulang Isra, Nabi siap sudah menghadapi segala macam tantangan perjuangan. Umatnya sudah siap. Kenapa? Dibekali dengan perjuangan nabi-nabi sebelumnya. Ini kalau kita meneladani apa? Keteladanan perjuangan Nabi.
Maka semoga dengan kita mengadakan Isra pada siang hari ini, ya, benar-benar kita diakui ya, sebagai umat Nabi yang meneladani perjuangan Nabi, yang meneladani perilaku Nabi, dan juga diakui tadi sebagai hamba Allah tadi. Ini doa kita. Tapi doa ini juga harus direalisasikan dalam bentuk yang konkret. Kita berusaha mewujudkan diri kita ini benar-benar menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang membanggakannya dan benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar hambanya, bukan hamba yang lainnya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, anak-anak sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Assalamualaikum, mohon maaf kalau sekolah, barangkali ini agak cerita macam-macam, tapi yang jelas dari cerita-cerita ini ya banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan juga memang Quran sendiri itu kan banyak berisi cerita-cerita. Ya, makanya tidak salah kalau saya cerita. Ya, jadi semoga dari cerita-cerita yang saya sampaikan ini memotivasi diri kita semuanya untuk semakin baik menjadi insan yang beriman, insan yang bertakwa, menjadi Abdullah. Amin Allahumma amin. Allahumma fiqh kita betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Bapak Haji Bagus Ahmadi MSc MPDI. Semoga kesehatan beliau bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Memasuki acara yang terakhir yaitu doa bersama yang akan dipandu oleh Muhammad Bapak Haji Bagus Ahmadi MSc MPDI. Kepada beliau untuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk menambah keberkahan majlis kita pada siang ini, kita duduk bersama dengan membaca doa. Semoga harapan kita diijabah oleh semua Ta'ala, terrealisasi apa yang telah dituju kita bersama mengenai acara di siang hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalla alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shahidil busra. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى من الآخرة. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عينا إلا سترته ولا طفلا إلا ربيته وأشرعته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Haji Bagus Ahmadi MSc MPDI. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah tadi serangkaian acara dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara ini ditutup, perkenalkan saya mengaturkan
Terima kasih kepada para saudara dan yang telah melalui memperingati Islam sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu mendapatkan semuanya. Acara menjalankan pengembangan dan dokumentasi untuk seluruh panitia, pengurus bisnis serta dengan Bapak Ibu pembina untuk segera menyaksikan ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemilu yang mengikuti bersama acara gimana? Kak. Jeda nggak mana? Live-nya? Apa diakhiri nanti pas penyerahan di